ini tadi gue nulis untuk 3 edisi berikutnya, gue udah nulis 3. Jadi yang satu Heru Puji Hartono, yang gue baru kenal sebulan, tapi energik, terus tiba-tiba mau nyumbang event gue, itu gue nggak nyangka. Yang kedua, gue mau bikin Kandang Ayam Award itu besok untuk Haryanto Arbi. Gue kenal Haryanto Arbi itu dari umur 18 tahun di bulu tangkis. Sampai dia juara All England yang luar biasa, juara All England di 2 tempat. Yang terakhir All England itu di London, Wembley, tahun 93. Pada saat pindah ke Birmingham Arena, tahun 94, itu Haryanto Arbi lagi juara. Artinya itu jejak yang luar biasa. Nah, sekarang dia di bisnis di IRC, alat-alat olahraga bulu tangkis. 2 kali itu event gue disumbang, itu luar biasa. Dan dia dengan senang hati memberi yang harusnya kita minta 30 kaos gitu ya, dikasihnya 40, kayak gitu-gitu. Jadi buat gue ini surprise dan antik lah. Nah, yang terakhir besok tuh Kandang Ayam Award itu untuk Sam Lantang, karena tanggal 15 Agustus nanti dia ulang tahun yang ke-70. Sam Lantang itu senior gue di kampus waktu dia masih namanya masih PTP, Perguruan Tinggi Publisistik. Gue zaman gue STP, Sekolah Tinggi Publisistik. Dia lama di olahraga, dia punya banyak pengalaman, dan dia kepengen dirayain 70. Di Indonesia itu ada 3 yang kepengen dirayain di usia 70. Yang satu Soeharto, pernah usia 70 dirayain. Gus Dur, usia 70 dirayain. Sekarang Sam Lantang, wartawan senior gue. Tapi dari ketiga tokoh ini, yang paling hebat Sam Lantang. Kenapa? Karena dia dirayain 2 kali. Tanggal 15, hari jadi dia, itu kita diajak makan siang sama Sam Lantang di gedung Dewan Pers. Tanggal 17 Agustus, gitu ya, 17 hari Senin, itu tim Siwo wartawan olahraga Jakarta itu diundang untuk main 2 kali di Aldiron. Nah, zaman Pak Harto sama Gus Dur nggak gitu, sekali doang usia 70. Sam Lantang 2 kali. Buat gue nih top. Inspirasi buat siapapun yang masih merasa jadi wartawan, karena gue nggak pernah jadi mantan. Tiap hari gue nulis karena kebetulan di sini gratis, nggak ada yang ngedit, suka-suka gue, ya gue nyaman gitu. Gue sama Haryanto Arbi, ketika selalu ditanya, ya saya mengalir aja mas, saya mengalir aja, saya nggak tahu besok itu mau jadi apa. Nah, 20 tahun yang lalu, gue juga masuk ke sini, gue juga nggak pernah tahu mau jadi bisa apa, mau membuat apa, nggak pernah kepikir. Tetapi 20 tahun di sini ini, pengalaman gue yang luar biasa itu ketika gue jadi pencipta, terus penggagas, habis itu konsultan Kopaji Samsu. Itu Piala Indonesianya, Piala Indonesia atau kalau di Inggris FA Cup lah. Itu yang buat gue paling membanggakan sebagai pribadi gitu ya. Kenapa? Karena di Piala Indonesia yang jadi Kopaji Samsu itu selama 5 musim, itu gue nyenengin pemilik klub. Gue nyenengin penonton, fanatisme supporter klub-klub itu. Karena di tahun 2005 itu pesertanya 92 klub se-Indonesia. Gue berarti nyenengin pemain, pelatih, pemilik klub, supporter, karena semuanya terlibat. Gue nyenengin televisi, karena televisi terlibat, beli siaran langsung.
gue nyenengin teman-teman gue wartawan bisa keliling Indonesia. Dia mau minggu depan gue ke Solo dong, minggu depan gue ke Medan, minggu depan gue ke Manado, ada yang ke Wamena, ada yang ke Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak. Semuanya bisa berangkat dan semuanya bisa meliput. Nah, terus yang paling top itu PT HM Sampurna itu puas. Yang mensponsorin itu benar-benar puas. Jadi nggak ada sisi negatif. PSSI nggak bisa menggelar Piala Indonesia, gue bikinin. Coba, nggak ada satupun yang dirugikan, semuanya asik. Bahkan peritel-peritel turunannya, oh ada man of the match, satu pertandingan itu pemain terbaik dapat duit. Lomba foto dapat lagi duit, semua wartawan. Lomba penulisan dapat. Bonus-bonusnya nih. Bahkan penghargaan nih pemain terbaik dari semua posisi setiap tahun dapat lagi. Yang nggak main nih, yang sudah gantung sepatu, legenda Indonesia, gue saranin ke Sampurna bikin penghargaan legenda Kopaji Samsu. Itu sudah ada 44 pemain legenda Indonesia yang dapat penghargaan dari Ji Samsu setiap tahun. Dan itu semua posisi, kiper, bek kiri, bek kanan, sampai striker, 4 kali. Artinya itu pekerjaan yang sebelumnya nggak pernah kepikir. Tetapi gagasan itu, inspirasinya ketika gue meliput kemana-mana, Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, sama Galatama dari kota ke kota, itu inspirasinya sehingga ketemulah event nasional. Itu buat gue yang paling membanggakan itu. Karena nggak ada satupun yang dirugikan dan semuanya bahagia. Bahwa yang kita bikin untuk donasi gitu-gitu, itu sudah jadi karakter kandang ayam gitu loh. Bahkan di dunia musik, di kesenian, minta tolongnya ke sini. Bisa nggak kita bikin charity untuk pemain ini, musisi ini, untuk kesenian ini. Dia mencoba bahwa kok di sepak bola gampang sekali cari donasi gitu ya. Nah, saya selalu bilang, saya bisa bikin di musik untuk event-event charity lah ya, tribut. Akhir bulan ini aku diminta membantu cari donasi untuk tribut Gombloh, kayak gitu-gitu. Jadi ya kita berusaha saja. Ada donasi bersyukur, kalau nggak ada juga bersyukur. Waktu gue pertama masuk di sini tahun 2000 itu, jam kerja gue itu sebelumnya sudah rutin ya, karena kehidupan di lingkungan maupun sebagai jurnalis, gue kerja habis makan siang lah. Jam 1 baru buka komputer, jam 11 bangun tidur, jam 12 baca koran gitu-gitu ya. Makan siang juga setelah buka di sini baru makan siang. Itu hampir 19 tahun. Nah, gue berubah mungkin karena tahun ini udah 61 tahun sebagai bonus lah. Gue pikir gue sebelum 60 udah mati gitu. Nah, ini sebagai bonus, gue mencoba berubah siklus untuk hidup ya. Jadi sekarang ini bangun jam 6:30, jogging, main sepeda, kalau nggak berenang. Terus masuk di sini jam 8, jam 9 lah. Tapi pulangnya cepat. Kalau dulu pulangnya jam 5 pagi, jam 4 pagi. Kalau setahun nggak, belum ada setahun lah. Sejak Januari kemarin, 2020, itu gue bangun pagi dan tidur, pulangnya cepet.
kebetulan dari sini ke rumah 5 menit lah ya. Jadi gue jam 9 itu udah ngantuk banget gitu. Ya, karena sejak awal Cocomeo membuka 3 kali 24 jam tempat ini, tidak ada aturan atau komitmen tertulis harus kapan datang kemari, terus bicara apa tidak. Kami bebas-bebas saja. Hanya saja ketika situasi terakhir ini kami tetap memperlakukan protokol kesehatan. Di luar sana ada tempat cuci tangan. Siapapun yang masuk sini juga harus clear dulu gitu kan. Hanya itu, ini juga bukan suatu hambatan buat teman-teman gitu kan. Gitu. Saya atas nama PT Gilboa Indonesia, juga atas nama Kandang Ayam, silahkan kawan-kawan yang belum pernah atau yang sudah sering kemari untuk jangan kapok datang kemari. Kalau hanya soal kopi saja sudah tersedia.